Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah muslimin muqimis salat al-akifina rahimakumullah. Jamaah salat Jumat yang mulia, selalu kita yang memuji Allah Azza wa Jalla yang memberikan segalanya untuk kita. Allah yang Maha Kuasa memberikan kita dengan kondisi, situasi bagaimanapun juga, Allah tetap saja terpuji. Kita senang menjadi orang kaya, memuji Allah Azza wa Jalla, tapi pada saat kita menjadi orang miskin, juga memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kita mendambakan hidup dalam kondisi yang sehat walafiat. Tapi manakala kita kadang-kadang mendapatkan kondisi sakit, kondisi yang kurang kondusif, juga kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah muslimin jamaah Jumat yang mulia, selawat salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menenteramkan jiwa kita sebagai umatnya melalui hadis-hadis beliau, baik hadis itu qauliyah, fi'liyah maupun taqririyah, senantiasa mengajarkan kita selaku umat untuk hidup dalam keadaan tenang. Ana hadis yang biyu katanya udip mehmo yana udah berusaha, udah apa? Yang ada adalah perintah Nabi agar kita hidup dalam keadaan tenang, dalam keadaan hati kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jamaah yang mulia, saat ini kita berada di dalam bulan Rajab. Artinya bulan yang mendekati daripada hadirnya bulan Ramadan, sehingga bulan Rajab dilanjutkan dengan Sya'ban, dan kita bermohon kepada Allah disampaikan usia kita balighna Ramadan, sehingga kita bisa menikmati keindahan pahala yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Saat-saat ini adalah saat-saat kita lebih fokus untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mempersiapkan berbagai hal untuk masa depan. Al-Quran surah Al-Hasyr memerintahkan kita semua untuk berorientasi, untuk berpikir, untuk mempersiapkan segala sesuatu ke masa depan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan perhatikan apa yang sudah kamu persiapkan untuk hari esok. Diujung-ujung untuk hari kemudian. Hari kemudian itu belum kita rasakan. Kita belum merasakan huru-hara kiamat karena belum kiamat. Kita belum merasakan azab neraka karena memang belum saatnya Allah berikan. Tapi diujung-ujung ke lagi urang je ada duduk. Itu waktu saya kadang kena ujung disesuaikan. Beradu nyampe di kamade. Bahkan kalau mana ada made, putih mana made ujung. Hai ujung kalau cuma terungku waktu ham lagi-lagi udah nyengkun membaca situasi, membaca keadaan. Ujung kalau tapi kata udah nyampe kata made. Maka hari kiamat belum. Kata yang tahu hari kiamat Allah. Tapi di ujung-ujung persis seperti kita membawa kendaraan pada jalan yang penuh dengan liku dan tikungan. Yang beda di tame motor lu mawe Medan beda mata tu dengan tajak kengon.
tinggal tanya tepat, tikungan pun tidak begitu banyak. Nah, tikungan hanalu yang tikungan tajam. Berbeda dengan mata kita saat mengendarai kendaraan kita saja upaya lurus. Yang mata tu sesok, ke tajam ni hanya lelau. Karena penuhnya tikungan tajam. Maka hidup di dunia hidup terling-terling untuk akhirat. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikan apa yang sudah kamu persiapkan untuk hari esok. Bukan besok, esok. Yang besok, yang Sabtu. Berarti persiapkan untuk besok. Ini persiapkan untuk esok. Esok bukan juga berarti lusa. Kan boleh nuker, tapi hanya jangka. Esok dalam kitab tafsir lubuh makna. Wa makna lighad fi hadhil ayat al-qiyamah, yaitu kiamat. Jadi perhatikanlah oleh kamu negeri Allah apa yang sudah kamu persiapkan untuk hari kiamat. Itulah makna esok. Tidak terbatas jangkanya, mantap lumayan. Makna esok dalam pembangunan nasional yang mantap fui pada fikir. Nah, jangka ini, nah jangka pendek persiapkanlah untuk jangka pendek setahun kemudian. Ke putra yang tak siapkan. Yang jangka pendek, alinya nah jangka menengah. Persiapkan program untuk 5 tahun ke ukur pembangunan 5 tahun ke yang jangka menengah. Alinya jangka panjang, persiapkan untuk 20 tahun mendatang. Yang jangka panjang, bahkan hanya persiapkan lebih 20 tahun karena ujung penali kagantau narasi, kagantau umum, kagantau daripada manusia. Tapi masa katanya dipikir juga ke dan menyontok ibadahnya nah yang pun sembahyang mengaitu ditun ke hanya cerita mengaitu ditun ke luna sembahyang luna ibadah mengaitu 5 tahun ke jangka menengah hanya adik yang luna ibadah bukan luna ibadah bitun 20 tahun ke jangka panjang hanya apa ibadah ibadah hanya jangka saboh saja, yaitu maqaddamat lighad. Kamu beribadah itu untuk mempersiapkan hari kiamat. Hanya jangka panjang, hanya jangka pendek. Habis jangka kiamat. Jadi semua yang kita lakukan adalah berorientasi kepada hari yang tidak ada jangka-jangka, tapi habis jangka, yaitu hari kiamat. Maka semua kita, setiap yang namanya persiapan itu orientasinya ke depan, bukan ke belakang. Yang kau ikut hanya mungkin tak ulangi ini, karena waktu tidak bisa mundur. Wate hanya yatre, walaupun sama nama, anak sama bulan, hanya sama tahun. Nyau Jumat mau ke kena dalam Jumat, nah, uga kena dalam Jumat ini apa nyamu. Tapi kagale dalam saat yang sama kan boleh nyawa di macam kagale pada waktu yang sama. Oleh karena demikian maka perintah Allah kepada kita selaku hamba adalah memperbanyak untuk persiapan hari yang bukan jangka pendek, bukan jangka menengah, bukan jangka panjang, tapi hanya jangka. Karena apa kan? Hari kiamat. Inilah kenapa kita mempersiapkan di dunia, karena di dunialah kesempatan untuk kita berbuat seluruh amalan yang Allah perintahkan, baik sifatnya faraid, yaitu fardu yang bentuk kewajiban, atau nawafil, ibadah-ibadah sunnah yang sifatnya anjuran atau disukai di dalam agama. Sehingga yang menjadikan sesuatu yang menghubungkan kitanya dengan urut kiamat adalah waktu itu sendiri.
Setiap hari kita tidak bisa lepas dengan waktu. Menyangan tempatnya lepas. Hana tajah hebat tajah benar. Juga, tapi waktu tidak bisa karena hana menit yang hana terlalui. Sehingga waktu itu begitu berharga bagi kita manusia. Dan waktu itu akan menentukan apakah kita menjadi orang yang siap hari esok atau orang yang gagal di hari esok. Karena satuan waktu itu adalah satuan yang terus-menerus tidak berhenti. Hanya istilah berhenti wate. Walaupun kita ujung hanya ijak-ijak, betul hai jumnya hanya ijak-ijak wate. Wate ijak, jarum hanya ijak karena kopi bateri. Yang wate tetap ijak. Ini bukan berarti ada waktu yang terhenti, tetapi berhubung ada ciumnya kopi bateri dan sebagainya, yang wate tetap. Maka satu-satunya yang tidak bisa dihentikan perjalanannya adalah perjalanan waktu yang hanapat hentikan. Motor yang jak tutup tidak, semua bisa dihentikan. Boh hidung dengan sengaja atau hidung mogok atau kabeh minyak bisa. Tapi satu-satunya yang tidak bisa dihentikan adalah waktu. Oleh karena demikian, karena waktu hanya ada satu jurusan. Waktu jurusannya semua kepada maqatamat lirat. Mandung wateyo jurusan di huruf kiamat. Hana wate yang kan ijak huruf kiamat. Uro Senin ijak wate ke uro Selasa. Selasa ijak wate ke uro Rabu. Rabu putar Januari ijak ke Februari. Februari ijak ke Maret. Muharram ijak ke Safar. Safar ke Rabiul Awal. Terus wate berputar. Jurusan satu saja. Jurusannya adalah hari kiamat. Bukan kepada tempat lain, bukan kepada tujuan lain. Satu waktu hari kiamat. Maka satuan waktu yang paling ubud, detik, dalam bahasa fisika sekon. Detiknya detik, dia ke menit. Menit, dia ke jum minggu, urau, dia ke minggu, watek jak lalu. Minggu, dia ke bulan, watek zina. Bulan, dia ke tahun. Putar terus. Tahun, putar, dia ke dasar warsa. Dipeluk tahun, putar, dia satu abad, sentuh tahun. Putar, sampai dengan situ dia terima tahun milenium mungkin. Milenium 1, milenium 2, hau kiamat. Maka wal asri, demi waktu, mulai dari detik hingga hitungan milenium, jurusannya hanya satu, yaitu menuju hari kiamat. Hanya jurusan lagi, kalau lewat terminal, boleh itu. Ya, terminal Birun, yang jurusan barat, Sigli. Yang jurusan timur, Langha. Yang jurusan gede, Kagengon, dan sebagainya. Waktu hanya satu jurusan. Hai menit, hau aja ka, jauh kiamat. Hai jum, hau aja, jauh kiamat. Hai milenium, hau aja, jauh kiamat. Ini makna wal tandur nafsum ma qaddamat lihat. Hendaklah kamu mempersiapkan apa yang akan kamu rasakan untuk hari esok, yaitu hari kiamat. Hamba Allah jamaah yang berbahagia, salah satu yang memelihara kita menggunakan waktu adalah ibadah secara rutin yang bertelit. Maka dalam surah Bani Israel yang berkaitan dengan Isra Mi'raj, berkaitan juga dengan rutinitas ibadah, yaitu salat. Aqimis salat, dirikan salat, liduluki syamsi, waktu si'ah, ila ghasaqil laili, waktu si', hidupin mata Allah, wadah.
ilmu Taurat wate, wa Quran al-fajri fajar wate. Jadi ibadah kitanya semua diantar oleh waktu. Pajan tak puasa wate bulan Ramadan. Pajan lam tak puasa wate bulan Ramadan lam. Pajan tak sembahyang wate itamang wate sembahyang. Pajan taulang wate itamang wate sembahyang lam. Jadi semua ibadah kitanya dipelihara oleh waktu, maka wajarlah Allah sangat mengingatkan kita untuk menggunakan, memanfaatkan dan mengisi waktu dengan sebenar-benarnya. Hingga ada ayat Al-Quran, surah Al-Quran, yaitu surah dengan waktu, surah Al-As, wal asri, demi masa, demi waktu. Kalau itu detik berarti wal asri demi detik. Kalau itu jam, wal asri demi jam. Kalau itu bulan, wal asri demi bulan. Kalau itu tahun, wal asri demi tahun. Itu semua dengan waktu. Maka salah satu yang menghantarkan kita memanfaatkan waktu adalah beribadah pada setiap waktu. Dan ibadah yang paling banyak kita lakukan adalah ibadah salat, dan dilakukan oleh orang yang paling banyak. Pertama, ibadah salat, ibadah yang paling kita lakukan karena melakukan surah semalam, yaitu 5 waktu. Yang kedua, ibadah salat, ibadah yang paling ulung lakukan karena dilakukan oleh semua orang. Menyajakan hanya dilakukan oleh mandung ulung karena ulung yang hanya kronisah, hanya tubuh dekat. Tapi menyembahyang hanya cerita benisah. Menyajau haji hanya mandung ulung lakukan karena igaknya hanya istita'ah, hanya mampu sesuai dengan ketentuan. Tapi menyosalat hanya istita'ah, maka ibadah yang paling kita lakukan dan yang paling ulung lakukan adalah ibadah salat. Sehingga salat inilah yang dijadikan sebagai fondasi, sebagai basic, sebagai asas, sebagai dasar, sebagai fondamen daripada agama, bahkan menjadikan daripada tiang agama. Hingga Nabi mengatakan as-salatu imaduddin, salat adalah tiang agama, karena dilakukan oleh semua kalangan, dilakukan saban waktu sehari semalam hingga 5 kali. Maka jadilah dia itu tiang agama. Dan satu-satunya ibadah yang menghimpunkan 5 rukun Islam adalah salat ini. Nah, nilai-nilai yang lain dalam sembahyang. Dalam sembahyangnya syahadat, syahadatnya rukun Islam. Dalam sembahyangnya zakat, yaitu seluruh tazkiyah, doa-doa yang kita bacakan itu tazkiyah. Nah, nilai-nilai zakat. Dalam sembahyangnya puasa, sabab hanjir semaju dengan sembahyang, hanjir dia kuah dengan sembahyang, hanjir buka dengan sembahyang. Nah, nilai puasa dalam sembahyang. Dalam sembahyangnya nilai haji, artinya kitanya terhadap raga kitanya, jasad kitanya, tubuh kitanya terhadap kepada Baitullah. Tadang di sini di kampung Tupin Kunti nya terhadap Ka'bah. Berhubung Ka'bahnya hana mubasyarah dengan mata, hana langsung maka ijtihad yang kadang kedai itu karena di hadapan kitanya adalah Ka'bah. Urang jauh haji juga ya tawaf Ka'bah, maka hubungan sembahyang dengan ibadah haji, karena nilai haji di dalam sembahyang yaitu berorientasi kepada Baitullah, yaitu Ka'bah. Hamba Allah jamaah yang berbahagia, oleh karena itulah maka ibadah salat merupakan ibadah raksasa, ibadah yang mencakup segalanya, dan ibadah yang penting di atas segala kepentingan.
penting, maka Allah perintahkan dengan cara yang penting, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah untuk menerima ibadah salat karena penting. Barang penting hanya dititip barang apa, tapi yang anggapnya kadang-kadang hanya penting, biasa itu dititip. Lalu mula hanya dititipnya baiklah titip, dapatnya penting, takut hanya moha. Tapi ibadah salat hanya dititip oleh Allah bagi Jibril. Langsung hai Nabi Rasul untuk ke Sidratil Muntaha. Artinya bukan dititip sebagaimana ibadah yang lain. Kumana penting, teman barang penting dah sampai dah enggak mana penting dia tengok. Oleh karena demikian maka yaumiyah kita, keseharian kita senantiasa di dalam waktu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena salat adalah ibadah yang berulang-ulang dan menjadikan tiang agama. Inilah makna yang paling besar di dalam momentum bulan Rajab, bulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan satu perintah Isra dan Mi'raj, sehingga dari 114 surat Allah memberi nama surat khusus untuk mengenang Isra Mi'raj dengan surah Al-Isra atau surah Bani Israel. Wallahu a'lamu bissawab wa ilaihi ma'ab.